Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia dengan NIM 23020950137 dari kelas PTIKD. Baiklah, saya akan melakukan tugas pertama, yaitu bagian latihan pertamanya. Nah, di situ kita akan memunculkan bagian person 1 dan person 2. Person 1 saya akan menampilkan John dengan umur 30 dan menampilkan nama Jen dengan umur 25. Nah, mungkin saya jelaskan satu-satu. Using system itu untuk dia itu menggunakan namespace system untuk akses ke kelas dasar seperti konsul. Nah, ada namespace. Contoh kelas itu mendeklarasikan namespace untuk menampilkan kelas. Kelas person itu untuk mendefinisikan kelas person, dan public string name itu properti untuk menyimpan data. Nah, ini name berada pada variable name, yaitu bertipe data string atau karakter, dan public integer x. Nah, x itu sebagai variabelnya dan integer itu sebagai bilangan properti bilangan bulat. Kemudian console write line itu untuk menampilkan key. Nama akan dimunculkan, kemudian ditambah name, variable name. Jadi kalau ada console write line itu berarti dia akan menampilkan bahwa itu nama dan umur. Kemudian di kelas person 1 untuk new personnya, di situ saya menetapkan person 1 itu akan muncul John dengan umur 30, dan di person 2 itu saya nanti akan munculkan dengan nama Jen dengan umur 25. Nah, di situ saya ketik console write line and person 2 itu untuk menampilkan label person 2 dengan baris baru. Itu intinya di bagian console write line berarti akan menampilkan nilai, dan untuk display info itu untuk menampilkan informasi person 2 atau person 1. Kemudian yang paling terakhir itu nanti saya akan ketik console write line. Ide itu untuk mencegah program agar tidak langsung menutup setelah muncul hasilnya.
Baik, saya akan lihat outputnya. Nah, di sini outputnya ada person 1 dan person 2. Person 1 itu namanya atas nama John dengan umur 30 dan person 2 itu namanya Jen dengan umur 25. Baik, selanjutnya akan melakukan latihan bagian void. Mungkin bagian variabel tidak perlu saya jelaskan dengan detail, tapi saya akan menjelaskan sedikit mengenai void. Itu kita akan nantinya akan menggunakan metode print message. Nanti saya akan mengetik print message. Jadi dia itu untuk mencetak pesan ke layar tanpa mengembalikan nilainya. Nah, jadi setelah saya mengetik semua itu, kan di situ ada string system, class program, static void main, string args. Nah, print message seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Kemudian console read key, yaitu melihat kuncinya. Kemudian subject void print saya mungkin sudah saya jelaskan, tapi bagi di sini saya sudah menetapkan bagian yang akan ditampilkan itu adalah adalah contoh penggunaan void tanpa return value. Nanti saya akan ketik console write line, dalamnya itu saya tanda kutip ini adalah contoh penggunaan void tanpa return value. Nah, nanti hasilnya akan seperti layar yang setelah saya ketik bagian console write line. Baiklah, selanjutnya saya akan melakukan latihan tugas ketiga, yaitu return value. Nah, di situ kita akan menggunakan metode add numbers integer A dan integer B. Nah, yaitu untuk menghitung penjumlahan dua bilangan dan mengembalikan hasilnya yang kemudian disimpan dalam variabel result. Mungkin bisa kalian lihat nanti. Nah, pada program yang saya jalankan sekarang itu, nanti hasil penjumlahannya akan dihasilkan oleh add numbers 5 dan 3. Kemudian dikembalikan oleh metode dan disimpan dalam variabel result yang kemudian dicetak ke layar. Nah, kan tadi itu variabel A saya tetapkan, semisal saya tetapkan 5. Nah, kemudian integer B itu saya tetapkan 3. Nah, baru setelah itu saya mendeklarasikan integer sum sama dengan A tambah B. Nah, nanti outputnya akan muncul 8.